Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sejarah Madilog ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata, Cililitan, Jakarta. Tepatnya di belakang Kalibata Mall sekarang. Untuk mengenang Tan Malaka, rakyat setempat mengabadikannya dengan membuat Gang Malaka 1 dan Gang Malaka 2. Di sini saya berdiam dari 15 Juli 1942 sampai pertengahan tahun 1943, mempelajari keadaan kota dan daerah Indonesia yang lebih dari 20 tahun saya ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Madilog ialah lebih kurang 8 bulan, dari 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943, berhenti 15 hari, 720 jam, ialah kira-kira 3 jam sehari. Buku yang lain ialah gabungan Aslia, sudah pula setengah ditulis, tetapi terpaksa ditunda. Sebab yang pertama karena kehabisan uang, kedua sebab sang polisi, Junsa namanya, di waktu itu sudah 2 kali datang memeriksa dan menggeledah rumah, lebih tepat lagi pondok tempat saya tinggal. Lantaran huruf Madilog dan gabungan Aslia terlampau kecil dan ditaruh di tempat yang tidak menarik perhatian sama sekali, maka terlindung ia dari mata polisi. Terpeliharalah pula kedua kitab itu dan pengarangnya sendiri seterusnya dari mata dan tongkat kempei Jepang. Lantaran hawa kediaman saya itu sudah agak panas dan bahaya kelaparan sudah mengintip, maka terpaksalah saya memperhatikan pekerjaan saya menulis gabungan Aslia. Saya bertualang di daerah Banten mencari nafkah sambil memperlindungkan diri pula. Akhirnya saya dapat pekerjaan tetap di tambang arang, Bayah. Disinilah saya mendapat pekerjaan sedikit lebih tinggi dari Romusa biasa. Maklumlah, orang tak punya diploma dan surat keterangan, sampai menjadi pengurus semua masalah Romusa dan penduduk kota Bayah dan sekitarnya dalam hal makanan, kesehatan, pulang pergi, dan sakit matinya. Romusa ribuan orang dengan perantaraan kantor urusan prajurit pekerja. Sebagai ketua Badan Pembantu Pembelaan atau BPP dan Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau BP3, saya akhirnya sampai dipilih menjadi wakil daerah Banten ke Kongres Angkatan Muda yang dijanjikan di Jakarta. Tetapi tak jadi itu, bulan Juni 1945. Disinilah saya berjumpa dengan pemuda seperti Sukarni, Khairul Saleh, dan lain-lain, yang sekarang mengambil bagian dalam pergerakan Persatuan Perjuangan. Juga dengan pemuda lainnya, seperti seorang jurnalis yang amat dikenal di sekitar Bayah ketika itu. Tak lebih dan tak kurang dari Bang Beat, alias Anwar Cokro Aminoto, dan saudaranya. Resan minyak ke minyak, resan air ke air, kata pepatah. Demikianlah penarang ini yang pada masa Jepang itu memperkenalkan dirinya dengan nama Iljaz Hussein, dengan jalan memutar sampai juga ke golongan yang dicari yang mulai mengambil bagian besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ialah golongan pemuda. Pekerjaan revolusioner di samping pemuda itu sampai sekarang terus berlalu, yakni dalam Persatuan Perjuangan yang sudah mulai menulis sejarah. Atas permintaan pemuda pulalah Madilog sekarang akan disebarkan di antara mereka yang rasanya sanggup menerimanya. Pena merayap di atas kertas dekat Cililitan, di bawah sayapnya pesawat Jepang yang setiap hari mendengungkan kecerobohannya di atas pondok saya. Madilog ikut lari bersembunyi ke Bayah, Banten, ikut pergi mengantarkan Romusa ke Jawa Tengah, dan ikut menggeleng-geleng kepala
memperhatikan proklamasi Republik Indonesia. Di belakang sekali ikut pula ditangkap di Surabaya bersama pengarangnya. Berhubungan dengan gara-garanya, Tan Malaka palsu, bahkan hampir saja Madilog hilang. Baru 3 tahun sesudah lahirnya itu, Madilog sekarang memperkenalkan dirinya kepada mereka yang sudi menerimanya. Mereka yang sudah mendapat minuman latihan otak, berhati lapang, dan saksama, serta akhirnya berkemauan keras buat memahaminya. Lembah Bengawan Solo, 15 Maret 1946, Tan Malaka.